itulah Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, seorang nabi besar, khatamul anbiya mursalin, yang berakhlak mulia. Setelah 10 tahun jadi nabi, Quraisy semakin meningkatkan kebenciannya, permusuhannya. Bani Hashim kecuali Abu Lahab. Bani Hashim muslim atau enggak Islam kecuali Abu Lahab dibekot di jurang Shib Amir. Shib itu jurang, Shib Amir sekarang sudah jadi jalan, sudah enggak ada. Quraisy tidak boleh hubungan dengan Shib Amir, dengan Bani Hashim dan Shib Amir. Jual beli enggak boleh, menyapa enggak boleh, sampai kelaparan Bani Hashim dibekot oleh Quraisy. Tapi kalau malam-malam ada yang kasihan ngirim makanan, ya jual makanan, makanya disebut suqul lail. Pasar malam itu bukan malam berhura-hura, pasar jual beli di waktu malam. Abu Jahal sudah tidur lah. Tahun pertama pamannya Abu Thalib yang selalu membackup meninggal dunia ketika di backup Shib Amir. Kemudian 3 hari kemudian istrinya Khadijah al-Kubra, istri yang sangat setia, yang sangat membela, yang hidup semati dengan Nabi Muhammad, meninggal dunia. Itulah disebut dengan Amul Huzn. Tapi akhirnya Quraisy kasihan juga, boikotan diselesaikan, dicabut. Nabi punya pikiran, coba saya dakwah di kota lain, barangkali kota lain bisa menerima dakwah Islam. Pergilah Nabi Muhammad ke Taif, 85 km sebelah selatan Mekah, ditemani oleh Zaid bin Harithah. Di Taif 1 bulan dakwah, mengajak agar orang beriman, masuk Islam, meninggalkan penyembah berhala. 1 bulan tidak satupun orang Taif mendengar dakwah Nabi Muhammad. Satu aja nggak dapat orang nggak dapat pengikut. 1 bulan itu. Bahkan anak muda dikumpulkan oleh yang tua-tua agar misu-misu mencaci maki Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin. Bukan hanya itu, malah mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu. Wa amma at-ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa gharaw bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i da'ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki hadha al 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa amma ta'ifatu thaqifan, Nabi Muhammad menuju kota Taif, berdakwah di sana. Falam yuhsinu bil ijabati qira, mereka tidak menerima dengan baik. Bahkan wa gharaw bis sufaha wal abid, budak-budak anak-anak muda mencaci maki, mengusir. Bukan hanya mengusir, waramauhu bil hijarati, mereka melempar dengan batu hatta khudibat bid dima'i na'ala, sampai sandalnya berwarna merah kena darah. Sandalnya Nabi Muhammad sampai merah warnanya karena penuh dengan darah. Di situ para malaikat menawarkan diri. Malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga angin, malaikat jaga angin puting beliung lah, kira-kira itu, terjaga gempa bumi, menawarkan diri menjadi relawan. Muhammad, dari tadi saya lihat ente ini sabar banget ya, Masya Allah. Dilempari malah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum ini karena mereka tidak tahu, nggak ngerti, maka mereka melempari saya. Kalau mengerti nggak akan melempari. Ya Allah, biasa ente ini dilempari, kemudian mendoakan. Coba Muhammad yang tegas kayak Nabi Musa dulu. Nabi Musa sabar. Setelah kaumnya keterlaluan, datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fakhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel, sebagian enggak, semua enggak, Musa, datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Kalau enggak beriman. Nabi Musa habis sabar. Ya Allah, orang-orang ini habisin sajalah, enggak usah dikasih hidup.
Semua yang ngomong seperti itu disambar petir, sa'iqah, mati semua. Gitu Muhammad. Tadi Allah perintah saya. Orang Taif saya balikkan tanahnya apa? Saya hancurkan, saya datangkan apa? Gempa yang bisa berjalan apa namanya? Gempa yang bisa berjalan tuh. Likuifaksi, saya bisa itu. Terus saya kirim angin puting beliung, saya bisa itu. Ente marah yang tegas ke Nabi Nuh itu loh, Muhammad. Nabi Nuh ketika habis kesabarannya, dakwah 900 tahun, yang beriman cuma 50 orang. Cuma berdakwah 950 tahun, yang iman cuma 80 orang. Habis sabarnya. Wa idh qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh habis sabarnya, ya Allah, mereka yang kafir habisin sajalah. Kalau nggak dihabisin nanti punya anak kafir lagi, punya cucu kafir lagi, punya cicit kafir lagi. Datang banjir topan, mati semua. Kecuali yang ikut Nabi Nuh, 80 orang naik perahu. Gitu loh Muhammad. Ente dari tadi kalau kena batu, Allah mati qaumi. Kena batu, Allah mati qaumi. Mana sih? Kalah gini gimana sih? Kayak orang NU dah. Apa jawab Nabi Muhammad? Fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha bil asabiyah faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak seperti Musa, tidak seperti Nuh, saya tidak seperti mereka. Saya adalah saya. Kalau mereka belum Islam, orang yang sekarang ini, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya belum Islam, saya tunggu cucunya. Itu cicitnya, keturunannya, insya Allah Islam semua. Betul kan? Taif sekarang orangnya Islam semua kan? Taif. Itu sekarang ini orang sekarang At-Thaqafi. Mohon maaf. Dubes Saudi di Jakarta namanya At-Thaqafi nih. At-Thaqafi itu, turunan Bani Thaqif. Semua dunia yang melempari Nabi Muhammad itu. Leluhurnya itu. Sekarang Islam semua kota Taif itu. Itu berkat doa Nabi Muhammad dan berkat kesabarannya. Pulang dari Taif dengan berdarah-darah, istirahat di sebuah kebun korma. Kebun anggur, dan bersandar. Yang punya kebun anggur melihat ada orang rupanya lagi sedih, capek, berdarah-darah lagi, jadi menyuruh budaknya namanya Adas, coba ini bawa satu piring anggur, tuh kasihan ada orang lagi bersandar di pagar tuh. Adas. Nabi Muhammad diberi anggur, makan satu, sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ma sami'tu hadhil kalimat takhruj min famil Arab. Saya enggak pernah mendengar kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Saya baru kali ini mendengar ada kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Nabi Muhammad tanya, "Lah kamu siapa?" "Saya dari Ninawa." Ya, kalau sekarang Mosul, kota Mosul dari Ninawa, kotanya Nabi Yunus. "Saya di sini jadi budak bukan karena saya melarat miskin, bukan. Tapi saya jalani jadi budak karena ingin jumpa dengan Faraklit, Nabi akhir zaman yang akan membebaskan umat manusia dari kegelapan. Menurut kitab suci yang saya baca, ini sudah saatnya lahir nih. Dan di daerah sini, sekitar sini, gak jauh-jauh di sinilah." Paham gak dong ini? Jadi kata Adas, saya kesini jadi budak ini dalam rangka mencari, mudah-mudahan jumpa dengan Faraklitus, orang atau nabi terakhir yang akan membebaskan dunia dari kezaliman dan kegelapan. Menurut kitab suci saya sudah lahir, sudah ada, dan di sekitar sini. Nabi menjawab, "Ana dzalikal Faraklit." Sayalah orangnya yang kamu cari. Langsung Adas berdiri mencium Nabi Muhammad dan masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad 1 bulan di Taif, pulang dengan muka berdarah, tidak ada satu masuk Islam, mendapat pengikut 1 orang, tapi berkualitas. Orang punya yang membaca kitab suci, yang punya agama sebelumnya, masuk Islam. Adas masuk Islam, itu orang yang berkualitas, daripada orang yang masuk Islam tapi tidak berkualitas. Setelah itu berdoa Nabi Muhammad sambil bersandar di pagar itu,
Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul musannafin ila man takiluni ila ba'idin yatajamuni am ila aduwwin malakta wa amri illam yakun bighadabun alayya fala ubali wa yara anna 'afiyataka awsa'uli na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqa adh-dhulumat wa asla 'ala amri ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina min an yanzila bi ghadabuk aw yahila alayhi sakhatuk lakal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu atas kelemahan diriku. Bagaimana orang mereka musuh aku, apakah engkau biarkan aku terhina, aku tersiksa oleh musuh atau orang asing yang akan selalu menyakiti aku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, gak peduli. Silahkan orang memusuhi saya, silahkan orang melempari batu, asal engkau ya Allah tidak marah kepadaku. Itu doa Nabi Muhammad. Ini kalau dibaca, kalau kita lagi kena susah, baca ini insya Allah hilang susahnya, insya Allah. Insya Allah kalau lagi rezekinya seret, baca ini rezekinya banyak, asalnya rajin usahanya. Nabi pulang sebelum masuk kota Mekah minta suaka kepada orang musyrik tapi baik hatinya, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya akan kembali pulang ke Mekah, minta dilindungi ya. Pulang Muhammad, saya lindungi kamu dari musuh-musuh kamu. Ini artinya apa? Artinya orang Islam ketika sedang dalam keadaan darurat minta perlindungan kepada non-muslim itu boleh. Nabi Muhammad minta suaka perlindungan kepada Mut'im bin Adi waktu itu masih musyrik. Ini salah satu sedikit sejarah Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi Muhammad orang yang sangat pemaaf, santun, wa bil mu'minina raufur rahim wa innaka la'ala